warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Silviana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari database Oracle. Nah, di sini tuh saya akan membuat skema, ada table, ada tabel, lalu ada store prosedur, ada transaction, dan yang terakhir tuh ada exception handling. Nah, untuk skema dan tabel itu sebelumnya saya sudah membuat pada video sebelumnya, tapi pada kali ini itu ada untuk materi database-nya itu PL atau SQL. Nah, apa itu? Nah, untuk lebih jelasnya itu akan saya buat lagi untuk skema, tabel, dan lain-lain. Nah, seperti biasa itu pertama kita konekkan dulu ke sistem, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah connect. Selanjutnya kita create user. Untuk user dan passwordnya itu bebas. Lalu karena usernya sudah tercreate, kita konekkan, kita grant connect atau kita beri akses. Grant success. Nah, untuk sampai di sini itu sudah termasuk kita buat skema, dimulai dari connect-kan ke sistem, lalu kita buat user, lalu sampai dia grant connect atau memberikan akses kepada user. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel. Nah, di sini itu saya akan membuat contoh kasusnya itu produk. Yang mana pada produk itu ada tabel seller, buyer sama produk, penjual, pembeli sama produknya sendiri. Next, kita konekkan ke user yang baru. Kita enterkan passwordnya. Nah, maaf, di sini tuh kita konekkan tetap yang user yang tadi ya. Kita konekkan dengan passwordnya ini. Untuk passwordnya itu terserah. Jadi kita konekkan tetap dengan user ini, karena ketika saya buat user baru dia akan error. Ini dia. Nah, baik. Next, kita akan buat untuk tabel seller, buyer sama produknya. Yang pertama itu tabel seller atau penjual. Oke, kita enter. Nah, tabelnya sudah tercreate. Selanjutnya untuk tabel buyer atau tabel pembeli, itu juga ada ID bersama juga. Nah, jadi di sini yang membedakan antara seller dan bayarnya itu yang pertama tuh untuk ID-nya, di sini sellernya ID, sedangkan yang bayarnya ID. Nah, selanjutnya di sini untuk yang bayar itu menggunakan total dari berapa banyak barang yang dibeli, sedangkan yang di sellernya, penjualnya, di sini menggunakan harga, jadi berapa harga yang dibelinya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir tuh ada tabel produk. Tabelnya ketinggalan. Sini menggunakan IDP. Kita buat lanjutnya untuk yang primnya. Nah, untuk primnya itu ID, cuma tadi itu terbuatnya IDD. Lalu untuk primary key-nya itu IDP atau ID produknya. Nah, jadi biar beda ini saya tambahin dia aja ya. Selanjutnya kita buat lagi untuk Nah, baik, ini sudah saya buat untuk concern-nya itu. Untuk foreign key-nya itu kita ambil dari ID jenisnya. ID jenisnya yang mana di sini tuh untuk yang jenis dari produknya, lalu untuk penghubungnya itu ID-nya. Selanjutnya untuk yang ID mereknya juga merek yang di sini untuk foreign key-nya. Nah, ini kan tabelnya sudah saya buat. Jadi seperti biasanya itu kan kita masukkan kita insertkan value-nya dari setiap atau masing-masing tabel. Nah, lain halnya dengan tabel yang kali ini tuh untuk value-nya itu kita insertkan dengan cara store prosedur. Nah, jadi kita akan membuat store prosedur
supaya server itu bisa menampilkan output. Nah, selanjutnya di sini tabelnya sudah tercreate. Selanjutnya kita set terlebih dahulu untuk servernya itu. Nah, ini caranya set server output on. Nah, ini tadi tidak unknown karena ada typonya ya. Jadi di sini tuh setelah kita set server output on, maka di sini tuh sekarang dia sudah bisa untuk menampilkan outputnya. Nah, selanjutnya kita akan mendefine editornya itu sama dengan Notepad agar memudahkan kita untuk memperbaiki apabila ada kesalahan gitu ya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan. Jadi sini itu untuk yang define editor Notepad di sini itu untuk mempermudah kita apabila ada jadi kesalahan pada Notepadnya. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan untuk hasil Notepadnya. Di sini untuk editnya ketika saya enter maka dia akan muncul untuk tampilan Notepadnya. Nah, baik, saya akan munculkan, kita klik enter. Nah, jadi di sini itu untuk tampilannya di sini itu sesuai dengan yang sudah saya buat tadi. Nah, jadi yang di Notepad di sini itu sudah sesuai sama yang di tabel yang sudah saya buat, tabel produk. Tabelnya sama, constraint-nya juga sama sesuai dengan yang saya buat. Nah, jadi untuk pada Notepad di sini itu kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya, jadi untuk store prosedur di sini itu kita bisa membuat dari yang ini, dari create table product di sini gitu. Kita bisa ubah, lalu kita bisa gunakan untuk create dan replace. Kita membuat tabel sesuai dengan yang ini atau sesuai dengan ini, tapi kita masukkan untuk yang value-nya ya. Jadi itu gunanya untuk yang define editor ya di Notepad. Jadi kita bisa merubah untuk yang di Notepad ini sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan yang ingin kita tampilkan juga. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk materi lanjutan dari database Oracle. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.